seperti itu. Nah, jadi untuk dana potongan nanti cuman begini ya. Jadi nanti kalau udah ada dana, kan sebelumnya kan kemarin ada yang udah mengumpulkan asistensi dana, tapi udah ada potongan. Kata saya kan jangan dulu. Nah, nanti kalau misalkan emang kalian udah ada potongannya, nanti tinggal dimasukin lagi kayak gini. Nanti berarti untuk yang pertama dana potongan kayak gini. Jadi nanti kalian tinggal bikin garis potongan aja kayak gini. Gitu. Untuk dana potongan bisa dimengerti nggak? Bisa Kan sih. bertanya, ya gimana? Untuk dana potongan itu harus pas di tengah-tengah ya kan? Kalau bisa di tengah-tengah, jangan di ujung. Kalau bisa di tengah-tengah. Oke, siap Kang. Terima kasih Kang. Oke, ada lagi? Berarti furniturnya dimasukin lagi ya, Kang? Iya, jadi kan kalian udah ada dana yang kemarin yang ada furniturnya, dana yang dikumpulin kan. Nah, tinggal dikasih. Jadi kalian tinggal ngasih dana potongan di dana rumah kalian yang dikumpulkan di tugas satu. Gitu. Ya kalau sekiranya kalian nggak ada furniture ya nggak apa-apa. Sebenarnya itu nggak wajib. Gitu. Alah, ya Kang. Makasih, Kang. Ada lagi tentang dana potongan yang ditanyakan? Nah, oke. Mungkin untuk dana potongan kayak gini nanti bisa ditanyakan, nanti bisa langsung aja kalau ada yang ditanyakan. Selanjutnya dana atap. Nah, untuk dana atap, jadi untuk dana atap tuh jadi bentuknya kayak gini gitu. Nanti untuk penjelasan di AutoCAD-nya nanti setelah ini ya. Jadi kita ngejelasin dulu contoh-contohnya kayak gitu. Nah, untuk jenis atap itu contoh itu kayak gini. Nah, ini maksudnya ini apa? Jadi ini perencanaan ini adalah tugas saya bekas waktu praktikum gambar. Nah, ini kenapa ada ini tuh maksudnya selain ada atap biasa gitu. Jadi di sininya ada dak gitu. Jadi perencanaan saya itu ada dua jenis atap kayak gitu. Tapi nanti kalian mentang-mentang ada dak mau di dak semua nggak bisa. Jadi kalau bisa jangan dak semua gitu. Kalau dak semua kan nantinya terlalu gampang gitu. Kalau rumah biasa kan rumah satu lantai itu kan jarang ya kalau ada dak semua. Jadi kenapa ini saya pakai dak, karena di perencanaannya ini susah di kelanjutan bikin atapnya kayak gitu. Jadi ini pakai dak. Nah, maksudnya sudut denah atap 45 derajat itu apa? Nah, jadi sudut denah atap 45 derajat itu sudut yang ini. Kursornya kelihatan nggak? Kelihatan Kang, kelihatan. Nah, jadi maksudnya sudut 45 derajat. Maaf, sudut 45 derajat itu yang ini, sudut yang ini. Nah, sudut yang ini itu maksudnya 45 derajat. Nah, nanti kalian jadi si teknisannya itu nanti kalian di garis denah kalian itu nanti kalian offset sebesar 1 meter. Nanti saya jelaskan di AutoCAD. Jadi untuk penjelasan denah itu kayak gini. Jadi nanti kalian yang ketutupin atap semuanya dihapus, di hatch kayak gini. Nah, kecuali yang nggak ketutup nanti tetap ada kayak gini. Lihat kayak gini, ini contohnya gitu. Itu wajib pakai dak atau enggak Kang? Apa? Wajib pakai daknya atau enggak? Enggak wajib. Sebenarnya kalau bisa mah jangan ada yang pakai dak gitu. Kalau bisa. Ya udah, gak bakal pakai Kang. Ya, oke. Ada lagi? Kalau nggak ada, lanjut ke skala denah atap kayak gini. Berarti nanti denah potongan udah, tadi denah atap kayak gini. Nah, terus di sini ada detail kuda-kuda. Nah, kuda-kuda tuh kayak gini. Jadi nanti ini akan contoh kuda-kuda. Panjangnya ini berapa? Jadi nanti saya jelaskan di AutoCAD. Ini adalah contohnya kayak gini. Maksudnya A, B, C, D kayak gini itu buat apa? Nah, ini tuh buat nanti si detail kuda-kudanya. Jadi kan tadi di penjelasan sebelumnya kan materinya ada denah potongan, denah atap, kuda-kuda, dan sama denah detail kuda-kuda. Nah, maksudnya detail kuda-kuda itu ini nanti, tapi nanti ada penggambaran khususnya. Jadi kalau detail kuda-kuda itu sebenarnya kalau kalian udah bikin kayak gini, ininya dibulat-bulatin kayak gini, nanti sisanya tinggal ditrim-trim aja. Jadi hasilnya nanti kayak gini. Nah, ini ada contoh detail kuda-kuda yang di modul. Jadi untuk penjelasannya ini apa, ini kan genteng, reng, usu kayak gitu nanti ini ada penjelasannya di modul gitu. Nah, ini untuk yang tadi yang detail yang dari tadi
nanti ada penjelasan ini tuh apa, ini nah ini tuh apa kayak gitu, penjelasannya kayak gini. Nah nanti di sebelah kanannya ada dimensi dari si tiap elemennya. Kan ini kan garisnya kan kepotong kayak gitu, nanti ada penjelasan tentang dimensinya kayak gini. Nah bisa dilihat ini contoh-contohnya buat yang A, yang B, yang C, dan yang D kayak gitu. Nah untuk detail kuda-kudanya kayak gini. Nah selanjutnya saya jelasin di AutoCAD. Udah ada kelihatan AutoCAD-nya? Sudah kan? Kelihatan nggak? Nah ini kan contohnya kayak gini nih. Ini kan contoh, dan ini kan contoh kuda-kuda denah potongan ya. Nah jadi untuk denah potongan kan kayak gini. Nah untuk denah atap kayak gini, saya kasih contoh. Nah nanti si denah potongannya hapus buat denah atap, terus dimensi di sampingnya hapus. Nah nanti semuanya dihapus-hapusin ya, nanti dalamnya dihapus. Nah maksud yang tadi saya jelaskan, di tiap garis ini tuh nanti kalian offset sebesar 1 meter dan tiap garis ini. Nah ya kan ini kan kepisah-pisah gini, kalian bikin garis aja, bikin garis bantu, bikin garis dari tiap ininya. Dari sini bikin garis. Nah kalau yang samping kan kita asumsinya rumah orang gitu, jadi jangan ngelewatin si batas yang ininya gitu nantinya. Nah tadi kan udah yang sebelah sini ya, terus di ujung ini kita bikin garis juga. Begini. Nah terus kita offset sebesar 1 meter, ini kan satuannya sentimeter ya, jadi offset 100. Google offset 100, ini offset 100. Nah ini disambungin. Nah ini kan udah ada nih kayak gini kan. Nah kalau yang nanti kalian tinggal sesuai kreasi kalian jenis atapnya kayak gimana. Nah contoh ini kan atap yang udah ada nih. Nah di depan di garis ujung yang di garis ujungnya ini tuh kalian bikin garis. Nah tadi kan di penjelasan yang tadi di PPT kan dijelaskan untuk denah atap itu sudutnya itu kan 45 derajat. Nah cara bikin garis 45 derajat itu kayak gimana kan? Nah sebelumnya kalian bebasin dulu si garisnya, jadi kayak gini. Nah terus ketik kurang dari ininya ke arah kayak gini, kurang dari 345. Nah terus bentuknya kayak gini. Nah, bikin bebas berapa ukurannya, bebas. Nanti yang ujung ininya tempel ke sebelah sini kayak gitu. Nanti ini di mirror, tarik cari di tengahnya kayak gini, enter kayak gini. Nah nanti di tab pertemuan ini hapus. Nah ini udah jadi kan. Nah nanti di sebelah sini juga kalian bikin kayak gitu. Ini buat contoh yang kayak gini, untuk contoh di gambar denah ini ya. Nah bikin kayak gini, tinggal ini, kalau ini udah kan tinggal di mirror aja. Terus di mirror. Ini hapus, ini pindahkan ke sebelah sini. Nah kayak gini. Nanti ininya tinggal dipanjangin kayak gini, kayak gitu. Terus bikin garis sambung dari sini ke sini. Nah
Paham. Nah, kenapa saya pakai dak di sebelah kirinya? Karena kan ini terlalu sempit, karena kan perencanaan awal atapnya kayak gini, jadi asumsinya sebelah sini dak gitu. Kalau yang contoh yang saya gitu. Nah, nanti udah kayak gini, tinggal ininya di offset ke kiri 1, ke bawah 1, gitu. Ke sini 1, ini juga sama. Nah, terus tengahnya tinggal di trim. Nah, jadi kayak gini. Nanti kalian ini tinggal di hedge genteng ini pakainya R-shape gitu. Untuk denah atap ada yang ditanyakan nggak kayak gini? Ada yang bingung nggak bikin atap? Iya, gimana? Maaf tadi soalnya ngelag. Itu tuh yang dikasih jarak di sebelah beda itu teh emang ketentuannya 1 meter atau gimana? Oh ya, izin menjawab ya. Jadi sebenarnya itu ketentuan awalnya 1 meter, tapi nanti kalau misalkan nanti ada teras yang masih menjorok, misalkan kan ini terasnya saya udah tutup nih. Nah, misalkan terasnya lebih panjang nih ke bawah misalkan. Nah, kalian bisa ini aja, bisa dipanjangin lagi gitu. Tinggal cek lagi aja nanti gitu. Yang penting semuanya tertutupi. Ada gimana? Ada lagi yang ditanyakan? Praktikum. Gimana, ada lagi yang ditanyakan perihal denah atap? Kayak gini, misalkan kita ambilnya, nah yang ketutup atap itu kan segini misalkan, nah bikin XL ke atas. Harus bikin garis ini aja. Nah, ini kan udah dapet nih kayak gini. Nah, terus ini itu kalian bikin garis yang tadi dijelaskan kan, bikin garis itu besar 30 derajat ya. Bikin L, enter. Nah, ini kan masih kayak terkekang gitu kan, masih vertikal horizontal. F8, L. Nah, terus kurang dari 30, enter. Nah, bikin berapa aja misalkan. Nah, ini dipindahkan ke sini. Terus ini di mirror. Nah, terus ini hapus. Nah, terus udah kayak gini, si garis yang ininya di offset sebesar 12. Kenapa 12? Tadi kan udah dijelaskan ya, ukurannya itu 12 kali 7. Nah, ininya di offset 12. Terus ini 12, ini ke atas 12. Nah, kayak gitu. Nah, terus ininya pakai tadi. Kemudian kalian bikin garis lagi dari sini ke bawah. Oke. Kemudian set sebesar 6
6 ke kiri, 6 ke kanan. Nah, terus si garis yang satu ini kalian offset sebesar 100 ke kiri. Offset lagi 100. Nah, kayak gitu. Nah, kan ini kan jaraknya terlalu dekat ya, kalau misalkan contoh. Jadi tergantung panjang denah kalian gitu. Nah, nanti ininya bisa lebih dari 1 kayak gini. Nah, untuk kayak gini bikin garis dari sini ke sini, bikin dari sini ke sini gitu. Terus kalau yang ini, yang garis yang ini besarnya 10, jadi 5 ke kiri sama 5 ke kanan. 5 5 kayak gitu. Nah, ini juga offset yang di trim. Nah, garis ini hapus. Di sini kalian bikin garis ke sini. Nah, kayak gini. Nah, ini di offset sebesar 12, jadi 6 ke atas. Dan bawah ini tinggal dihapus. Nah, ini juga sama. Nah, kayak gini. Nah, udah kayak gini, garis yang ini kalian bikin coakan sebesar 2 cm ke bawah, terus tarik ke sebelah sini. Yang ininya hapus. Nah, ini kan buat kuda-kudanya udah jadi kayak gini. Nah, terus kalian bikin bikin si boardingnya kayak gini. Nah, kan kuda-kuda udah, nah, bikin boarding kayak gini. Nah, bikin boarding kayak gitu kita bikin rectangle ukuran 25,12. Kemudian bikin lagi ukuran 8,12. Nah, yang garisnya ini kita offset ke kanan 2 dan ke bawah 4. Nah, ini ya simpen pindahkan ke sini. Nah, garis-garis ini dihapus. Nah, nanti ininya dibikin lengkungan.
Nah ini kan masih lurus ya, nggak bisa disimpan di sini berarti kan. Nah ininya tinggal di rotate sebesar kurang dari yang tadi kurang dari 30. Nah dipindahkan ke ujung sini, kemudian di copy. Di copy sebesar 100. Nah kayak gitu, terus copy lagi sebesar 100. Jadi jarak antar ininya 100. Nah kayak gitu. Ini kan masih ada space ya, jadi masih bisa. Nah kayak gitu. Nanti kerja ini tinggal dikopikan ke atasnya. Atau agar presisi ini tinggal di offset ke atas sebesar 18. Nah kayak gini. 14 ya, mohon maaf. Nah udah kayak gini. Nah ini kan untuk ini kan nah ini gording, ini kuda-kuda. Nah ini kasoknya. Nah untuk kasoknya ini lebarnya, tingginya itu di sini ada keterangan tingginya itu 7 cm untuk kasoknya itu. Nah kasoknya itu sebesar 7, berarti offset ke atasnya 7. Nah kayak gitu. Nah untuk si list pelang di sebelah kirinya kita offset aja garis ini sebesar 50. Nah tinggal yang atasnya tinggal di extend kayak gitu. Terus kita bikin rank itu kayak gini lah. Rank itu kayak gini. Nah rank itu lebar dimensinya itu 2x3 untuk rank. Jadi kita bikin rank 2,3 berdiri ya, kita rotate aja. Nah kayak gitu, tinggal kita bikin biar miring kayak tadi, kita rotate lagi kurang dari yang 3 tadi. Tinggal disimpan di sini. Nah untuk si jarak antara rank dengan rank itu jaraknya 25 cm. Kita tinggal CO. Nah ke sini berarti 25 cm. Terus selanjutnya sampai 25 cm sampai selanjutnya. Nah nanti misalkan kita asumsi sudah beres. Nah nanti kalau kalian selanjutnya bikin gentengnya ya. Nah kalau kalian bingung nanti bikin gentengnya kayak gimana, kalian offset aja ininya, CO aja. Nah kayak gitu aja. Jadi si gentengnya tuh kalian asumsikan lurus, tingginya kita pakai ya aja, mohon maaf 2 aja. Nah jadi kayak gini. Jadi gentengnya kan contoh saya kan bikin genteng kayak gini ya. Ini bikinnya kreasi sendiri gitu. Jadi nanti kalian kalau misalkan kalian gak mau bikin, misalkan kalian bikin garis lurus kayak gini juga nggak apa-apa. Nah nanti di list pang di ujung ini kalian bikin garis ini sebesar 25,25. Terus di sini offset ke atas
sebesar 5 cm, hanya 2 cm. Nah, nanti kalian ujung si ininya itu, ujung rengnya itu nanti jangan jadi nanti posisinya berdiri gitu, kayak gini. Jadi nanti ujungnya itu berdiri kayak gini setelah lispang kayak gini. Jadi ujungnya nanti berdiri gitu. Nah, terus nanti kalau kalian misalkan udah bikinnya sebelah kayak gini, tinggal di mirror. Nah, sebelum di mirror, di sini kalian bikin kayak pengaitnya dulu. Kita bikin di sini. Kemudian start dulu. Nah, ini di offset 2 ke kiri dan 2 ke kanan. Terus dari sini, tadi kan sudah 40 ya, kita bikin garis batu dulu ke sini sebesar 10. Kita bikin garis sampai ke sini, sampai menyentuh yang si kuda-kuda sebelah sini. Misalkan kita di sini sampai 20. Terus offset lagi tadi. Ini langsung offset aja ke bawah 4 kayak gini. Nah, nanti di sininya kalian bikin kayak baut gitu, bikin aja lingkaran. Untuk jadi-jadinya pakai satu aja. Terus disimpan di sini ya. Nah, gitu. Nanti tinggal bikin garis aja kayak gini. Kalau ini tuh baut. Nah, nanti di sebelah sini juga dibikin. Nah, kayak gitu. Terus di sini kita bikin kayu lagi sebesar 100,12. Simpan di tengah-tengah. Nah, sebelumnya kita offset dulu. Offset sebesar 2. Nah, ini sebesar 2. Lebih kurang. Oh, ininya terlalu pendek. Kita pindahkan aja di 10. Di 15 totalnya. Nah, ini tinggal pindahkan ke sini. Jadi nanti bentuknya, jadi nanti ininya di atas. Nah, nanti ininya tinggal dihapus-hapus gitu. Jadi nanti bentuknya kayak gini. Nanti si baut-bautnya itu sampai ke bawah kayak gini ya. Jadi hasil akhirnya nanti kayak gini gitu. Nah, nanti di ujung ininya kita kasih coakan. Kalau yang ini misalkan ini, nah ini kan karena ini kan ketutup kayak gini ya, jadi nanti bisa langsung di trim aja sebelah sininya, di trim. Nah, nanti kalau misalkan si ujung kalian ya kan ini kan panjang yang ditutupi atapnya kan beda-beda, jadi nanti kalian ada yang kemungkinan yang isinya cuma 1, jadi kayak gini. Jadi ada kemungkinan cuma 1 kayak gini. Terus ininya kemungkinan nyampe ke ininya kayak gini, jadi ke atas kayak gini. Nanti tinggal bikin coakan kayak gini gitu. Nah, terus udah nih kayak gini. Nah, buat di atasnya kita bikin kayak gini. Jadi ini tuh
apa. Jadi ini tuh buat si, kalau rumah kan suka ada yang di atasnya kayak gini ya. Nah nanti ini buat si detail C-nya, buat detailnya. Nah sampai sini ada yang ditanyakan nggak buat detail atap? Kalau penjelasan saya nanti kurang jelas ya, nanti kalian bisa dicoba dulu. Nah nanti bisa dilihat juga di YouTube di YouTube di Teknik Sipil. Nanti kalau misalkan ada yang bingung lagi, langsung tanyakan lagi aja ke saya buat detail atap. Nah nanti kalau misalkan kalian udah beres tinggal di mirror nih kan, nah udah di mirror nanti tinggal dilingkarin kayak gini. Nah nanti sisanya tinggal di trim ngapus. Nah kalau misalkan detail atapnya nanti kalian udah beres, nanti kalian kasih penjelasannya. Nah gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Izinin ya, kalau misalkan kita minta ini apa, minta ukuran kayak offset kayak gitu, boleh nggak? Soalnya suka bingung dari ukuran, nanti takutnya beda atau kayak gimana gitu. Ya nanti perihal offsetnya nanti saya kirim lagi berarti ya, perihal tugas-tugasnya. Maksudnya penjelasan tentang offsetnya kayak gitunya nanti, tapi nanti saya kirim PPT yang ini. Tadi itu ada satu Oh iya boleh, makasih ya. Ya nanti saya kirim PPT-nya perihal yang tugasnya tadi. Biar kalian kan nanti kalian tinggal dilihat aja di modul, tinggal tentang ukuran rank kaso yang kayak gitunya. Ada lagi yang ditanyakan? Nah nanti kalau misalkan sekarang ini misalkan kalian udah paham, udah misalkan mungkin kalian kan belum ada yang ditanyakan ya, bisa kalian coba dulu. Nah nanti kalau misalkan dirasa cukup nih, nah nanti di jam terakhir nanti kalian bisa tanya-tanya perihal tugasnya kemarin. Tapi sekarang ini dulu ada yang ditanyakan dulu kan. Perihal denah atap, denah potongan, detail atap sama detail potongan. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Cukup kayaknya kan. Nah untuk yang kemarin, tugas yang kemarin yang belum ACC atau gimana, ada yang ditanyakan? Mungkin mau kalian ACC itu mau gimana sob? Mungkin bisa ada yang masih bingung. Ini Kang mau nanya Kenapa? yang apa, arsiran teh ya Kang, cara nyeting ke awalnya gimana? Coba share screen. Bisa nggak? Lagi buka AutoCAD-nya nggak? Bisa Kang, bentar.